Baiklah, pertama saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan bagaimana kalau sudah terjadi autokorelasi dan sudah diuji bahwa galatnya membentuk pola AR1, maka langkah yang kita lakukan kemarin menganggap rho-nya diketahui. Yang kedua, rho-nya tidak diketahui. Untuk kasus rho diketahui itu jarang terjadi ya. Diketahui dari mana? Dari pengalaman masa lalu, juga dari mana memperolehnya. Ya, jadi anggap aja kita menggunakan rho yang tidak diketahui. Ini yang sering muncul dalam prakteknya seperti itu. Nah, rho yang tidak diketahui itu kemarin sudah saya jelaskan diduga dengan menggunakan nilai ekstrimnya. Nilai ekstrimnya adalah rho sama dengan 0. Ketika saya menggunakan rho sama dengan 0, itu sama saja nggak melakukan transformasi apa-apa. Ya, kenapa? Karena modelnya model beda pertama. Nah, kalau Anda lihat di sini, seandainya rho-nya di sini 0, artinya apa? Variabel responnya ya tetap YT. Variabel prediktornya tetap XT. Jadi nggak jauh beda dengan mengestimasi pakai least square kasusnya hetero. Nah, jadi nggak mungkin kita lakukan di nilai ekstrimnya. Nah, sekarang saya coba di nilai ujungnya. Kalau min 1 mungkin apa enggak? Rho-nya min 1. Kan rho itu antara min 1 sampai 1. Rho min 1 jelas enggak mungkin. Kenapa? Karena kemarin saya sudah jelaskan plot antara UT dengan UT min 1 itu polanya adalah naik. Berarti trennya naik. Berarti korelasinya positif. Atau autokorelasinya positif. Jadi enggak mungkin memilih negatif min 1. Kalau 1 masih mungkin. Masih mungkin. Kalau saya ambil rho-nya 1 namanya first different form. Jadi nanti modelnya YT dikurangi YT min 1 sama dengan beta 1 kali 1 min rho plus beta 2 dikali XT dikurangi XT min 1. Dan ini hasilnya biasanya kurang bagus. Kurang bagus. Nah ini sudah kita coba dengan rho-nya 1. Ya, dengan mengambil rho 1 nanti hasilnya seperti ini. 0,66 R kuadratnya rendah. Iya kan? Meskipun signifikan ya, koefisien signifikan rendah. Ya, di sini saya tidak memerlukan intercept, R kuadrat rendah. Nah, yang saya jelaskan minggu yang lalu itu kalau nggak salah, bukan minggu yang lalu ya, kemarin itu adalah apa? Kita menggunakan estimasi untuk rho. Jadi menganggap rho-nya tidak diketahui, ya kan? Saya estimasi dengan 3 cara. Nah, kemarin saya menjelaskan ada cara pertama, kedua, ketiga. Nah, yang sudah saya bahas kemarin yang cara pertama ini. Ya, kemarin kalau nggak salah R kuadratnya 75%-an gitu ya. Dan nanti bisa saya tayangkan ulang lah. Misalkan saya pakai yang ini, rho dugaannya berapa. Kalau pakai ini, rho dugaannya berapa. Kalau pakai ini berapa. Mana nanti yang terbaik dari ketiga penduga ini. Dari ketiga penduga ini, ya. Transformasinya menggunakan ini. Nah, ini di mana keterangannya ini. YT star itu adalah YT kurangi rho YT min 1. Rho-nya diduga melalui 3 cara ini. Nanti XT starnya juga sama, gitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas di kuliah hari ini. Oke, saya langsung masuk ke data. Pertama ini dulu ya, ini saya ulang kembali aja. Yang cara 1 ini. Nah, berarti saya harus menyimpan residualnya dulu ya. Jadi start, regresi, antara Y, T, ya maaf, ini sebelumnya saya beri nama yang sesuai aja YT. Ya gitu ya, maaf, YT, T kecil ya. Ini XT, nah, itu biar sesuai nama time series-nya ya. Data time series. Start, regresi, responnya YT, prediktornya XT. Grafnya ini biarkan aja, default-nya. Option ini yang penting. Harus pakai intercept dulu awalnya. Result-nya ini pakai yang ANAVA. Nah, ini langsung kelihatan R kuadratnya sama MSC-nya. Nah, storage. Nah, ini yang harus dicentang residual aja. Oke, kita oke lagi. Nah, ini saya ganti nama UT ya. UT. Oke. Nah, sudah.
Nah, sekarang untuk keperluan ngitung statistik Durbin-Watson saya butuh UT-1. Nah, UT-1. Jadi saya butuh leg ya. Nah, perintahnya bisa pakai ini, nggak lewat menu juga bisa ya, nggak lewat menu start time series ya. Leg 1 dari apa? C4, ya kan? Simpan hasilnya di C5. Titik ter. Nah, sudah, legnya sudah ketemu, UT-nya sudah ketemu. Maka kalau saya pakai rumus yang pertama, sudah ada UT topi, sudah ada UT-1 topi. Ya, apa perintahnya? Let K1 sama dengan apa? Let K1 sama dengan sum UT dikali UT-1. Nah, ya kan? Yang pembilangnya dibagi penyebutnya itu sigma UT kuadrat, berarti SSQ, jumlah kuadrat galat. Nah, ini masukkan UT boleh, C4 boleh. UT aja biar lebih nampak. Ini adalah row dugaan. Kalau kita lihat berapa nilai row dugaan, yang pertama, nah 0,85. Ini yang sudah saya jelaskan kemarin, saya ulang lagi biar ingat. Ya. Jadi kita menggunakan K1-nya ini. Nah, baru kita lakukan transformasi di sini. Pertama apa? YT, kita transformasi dengan leg 1. Leg 1 dari YT, berarti C2. Simpan hasilnya di C6. Ya kan? T. Nah, ini namanya YT-1. YT-1. Sekarang yang ini XT-1. Ya, gitu ya. Jadi apa perintahnya? Sama. Leg 1 dari C3. Taruh di C7. Oke. Nah, baru saya dapatkan YT star di sini. YT star. Ya kan? Nah, sama X T star. Apa YT star? YT star adalah YT dikurangi row-nya yang pakai ini, K1, dikalikan YT-1. Jadi perintahnya let C8, gitu. C8, itu YT star, itu YT berarti C2, dikurangi row dugaannya K1 kan tadi, dikalikan YT-1, yaitu C6. Nah, baru enter. Secara sama ini saya copy. Ya. Saya mau ngisi XT star. Nah, ini saya ganti C9. Ya. Ini C2-nya diganti C3. C6-nya diganti C7. Nah, ini adalah XT star sama dengan XT dikurangi row dugaan kali XT-1. Nah, sudah lengkap, ketemu. Ya kan? Sudah dapat, baru saya regresikan YT star terhadap XT star dengan intercept. Ya. Start, regresi, ini diganti YT star dengan XT star, pakai intercept. Sudah benar, nggak perlu bobot. Gitu. Tuh. Sudah, kita oke. Storage galatnya nggak usah. Kita menganggap sudah dipenuhi model AR1-nya, white nose ya, epsilon T-nya white nose. Oke. Nah, signifikan, catat ini R kuadrat 75,6%. Ya. Ini dengan menggunakan row topinya yang pertama tadi. Ya. Ternyata R kuadratnya berapa? 75,6% dengan MSE-nya berapa? MSE-nya 0,837. Nah, sekarang saya coba, ya, saya tulis ini saja, supaya jelas ya. Kalau saya menggunakan ini, maka saya sudah dapatkan apa namanya panah, tanda panah. Nah ini.
Saya nggak nulis di whiteboard masalahnya ya, jadi harus kan gini. Nah, ya kan? Dengan menggunakan ini saya dapatkan R kuadrat, ya. Set R kuadrat, ya, sebesar 75,6%. Nah, untuk meringkas gitu ya. Dan MSE-nya sebesar 0,837. Ya, seperti ini. Ya, nah, oke. Nah, sekarang kalau saya pakai rotopinya yang ini, ya, pakai yang ini sekarang. Nanti bagaimana hasilnya? Nah, ini saya copy saja. Nah, saya taruh di sini. Ya, cuma nilainya ini masih kosong, belum ada. Saya kosongnya aja dulu. Ini juga MSI-nya masih kosong. Ya. Nah, oke, sementara ini. Ini juga kita siapkan dulu. Yang pakai cara ini ya. Nah, sudah kita siapkan. Nah, sekarang kita lihat prosesnya. Sekarang pakai yang kedua ya, berarti harus saya keluarkan dulu D. Ya. Nah, gitu ya, Pak. Saya memulai lagi dari K1, tapi K1 yang lama sudah ketindih. Jadi K1 yang lama ini sudah ketindih nanti. Ya, di sini kan saya pakai K1 ini. Nah, ini K1 kan. Nah, saya tindih lagi, anggap aja kita mengawali lagi, tapi menggunakan yang apa namanya K-nya yang beda, row-nya yang beda. Ya, berarti saya ngitung statistik D dulu. Lihat K1, statistik D itu apa? Sum SSQ ya. Nah, dari apa? UT dikurangi UT min 1. UT min 1. Nah, ya kan? Kuadrat ini artinya ya, sigma UT kurangi UT min 1 kuadrat. Ingat rumusnya. Ya, sigma UT kurangi UT min 1 kuadrat. Baru yang bawah sama SSQ UT kuadrat. SSQ dari UT. Ya, jadi dibagi SSQ dari UT. Oke. Enter. Nah, kita sudah dapat apa namanya statistik D. Baru kita ngitung K2. Nah, ini yang row dugaannya. Rumusnya kan 1 dikurangi setengah D kan. Jadi 0,5 kali D. D-nya tadi adalah K1. Nah, ini yang kita pakai. Sekarang kita print K2. Nah, 0,925. Nah, ini yang saya pakai sekarang K2. Berarti nanti data YT star dan XT star akan berubah. Jadi saya copy yang dari tadi, yang C8 sama C9. Oke. Nah, ini yang C8 sama C9 mau saya ganti. Nah, gitu ya. Nah, tinggal ganti K-nya aja kan. Nah, Ctrl V. Nah, ini K-nya diganti apa? K2 sekarang. Pakai estimasi row yang kedua. Cara kedua pakai pendekatan 1 min setengah D tadi. Ya. 1 min setengah D. Ingat rumusnya. No, 1 min setengah D. Saya pakai ini. Ya, dengan menggunakan ini ya. Oke. Udah pakai rumus row dugaan yang 1 min setengah D. Sekarang kita lihat hasilnya. Nanti akan berubah. Yang di sini akan ditindih nanti ya. Enter. Nah, sudah berubah. Panjang leg masih sama. Nah, sekarang yang secara sama XT star. Berarti ini saya copy aja. Ctrl C. Ctrl V. Ini jadi C9. Ya kan? C2-nya berubah jadi apa? XT kan? Berarti ini diganti C3. Nah, C6-nya berubah jadi XT-1 yaitu C7. Oke. Sudah, ini akan berubah. Nah, ya, C9 berubah. Sekarang kita regresikan, start, regresi,
Sama ini, YT star dengan XT star, cuma datanya sudah beda dengan yang tadi. Beda dengan tadi ya. Optionnya juga tetap kita menggunakan intercept. Ya, oke. Storage-nya nggak usah ditampilkan, kosongi. Oke lagi. Kita catat, di sini menghasilkan nilai R kuadratnya adalah rendah, 44,6%. Ini pakai cara yang apa tadi? 1-setengah D. Ya. Jadi R kuadratnya malah rendah ini, 44,6%. Tapi MSE-nya juga ikut apa namanya tinggi jadinya, MSE-nya tinggi, naik ya, berbanding terbalik kan, 0,828. Nah, jadi kalau saya melihat dari kriterianya di sini masih mempertahankan kalau dari MSE boleh mengambil row dugaan yang kedua, tapi selisihnya kecil, 0,2828 ya. Jadi kalau saya tulis di sini R kuadratnya di sini 44,6 ya, 44,6, di mana MSI-nya 0,828. 0,828. Ya, nanti Anda bisa milih kira-kira yang mana menurut Anda ya. Ya. Kalau saya lebih cenderung ngambil yang ini. R kuadratnya tinggi, MSI-nya cukup dekat, ya kan? Ini bisa menjelaskan keragaman YT star sebesar 75,6%. Oke, terakhir saya pakai ini. Pakai ini ya. Berarti saya regresikan UT terhadap UT-1 tanpa intercept. Ya. Jadi nanti regres. Ya, gitu ya. UT terhadap UT-1. Optionnya ini saya hapus fit-nya. Ya, oke. Ini tetap storage-nya tidak perlu ditampilkan. Kita oke. Nah, saya dapatkan dugaannya ini 0,898 ya. 0,898 ya, 898 berapa? 94. Nah, ini yang saya pakai acuan ya. Nah, itu ya, dengan perintah sama dengan tadi. Ya, saya ingin mengisi YT star. Nah, YT star tadi supaya nggak nulis lagi, saya copy aja. Nah, ini ya, C8. Nah, gitu. Saya Ctrl V. Nah, ini C8 YT star ya. Mau tak isi apa C2, ini diganti K2 karena nggak tersimpan dalam bentuk konstanta K, maka kita tulis 0,8 ya, 9894. Oke, kali C6 ya. Nah, C6-nya berhubungan dengan YT-1. Oke. Nah, berubah YT star-nya. Ini saya copy aja. Nah, kemudian saya paste. Saya ganti sekarang C9. Ya. C9, tapi di sini jadi C3 karena XT ini. Ya, XT kan, C3 itu. Dikurangi ini sama, ini jadi C7. XT-1. Ya. Nah, gitu ya, XT-1 ini. Kita enter. Nah, sekarang kita regresi ulang. Basics. Regression ya, maaf. Ini sama UT dengan UT, YT star dengan YT dengan XT star pakai intercept. Nah, gitu ya. Storage-nya nggak perlu. Nah, ini p-value-nya 0, 58,5%. 58,5%. Ini kalau saya catat, R kuadratnya meningkat sedikit. Ya, 58,5% dengan MSE-nya berapa? 0,8 berapa? 17. Selisihnya nggak jauh beda. Ya. Ya, mungkin kalau orang-orang ekonometrik ya pilih salah satu aja. Ini kan saya menawarkan dengan solusi
penduga rho yang berlainan tadi karena beda metode pendekatan, ya kan? Nah, oke, kalau saya salin, nah ternyata R kuadratnya di sini naik lagi 58,5. 58,5. Jadi bisa menjelaskan sekian persen dengan MSE 0,817. Nah, kalau Anda lihat, ini R kuadrat paling tinggi bisa menjelaskan, MSE-nya 0,837. Agak besar ya. Kalau pakai ini 0,2, 0,828, kalau pakai ini 0,817. Bisa juga kita menggunakan kriteria R kuadrat adjusted. Ya, nanti bedanya dengan ini turun sedikit, ya. Yang terkoreksi itu loh. Ya, ini juga akan turun sedikit, ya. Nah, kalau saya ambil yang ini aja, yang pertama, ya, gitu ya. Nah, bagaimana mengembalikan ke modelnya? Kan sudah tahu begini kan? Nah, bisa kita lihat di sini. Beta 1 topi starnya sudah bisa dilihat tadi, ya. Ya, sedangkan rho-nya pakai yang rho yang ada di sini. Rho-nya tadi ketemu berapa ini untuk yang pertama tadi? 0 titik berapa? Rho-nya tadi 0,850 ya toh, 850. Kemudian 694. Nah, pakai ini tadi ya. R kuadratnya ini MSE-nya ini, ya toh. Nah, nanti tinggal cek itu ya. Sedangkan kalau pakai ini, rho dugaannya ketemu berapa? 0,925. Ya kan? Kemudian 925 347. Ya. Ya itu. Dengan MSI-nya adalah itu, ini saya geser aja ke kanan. Nah, kemudian kalau yang pakai ini, nanti rho-nya ini ketemu rho dugaan ya. Kalau pakai pendekatan AR1 ini, ya. Nah, ini rho-nya ini ketemu 0,898. Nah, gitu. Terus 89894. Nah, ini hasilnya. Nah, ini saya tulis saja di sini biar kelihatan lengkap. Ya, sudah. Nah, yang kita pilih tadi ini, nah berarti saya harus melihat regresi yang pertama tadi. Ya, pakai yang pertama dengan rho dugaannya 0,850 tadi. Ya. Ini kita lihat hasilnya. Yang tadi yang pertama 0, ini bukan. Nah, yang pertama ini ya. Ini hasil regresi awal ya. Nah, ini ada autokorelasi tapi memaksakan pakai OLS-nya. Meskipun tinggi tapi apa? Di sini terkena bias tadi. Variannya jadi apa namanya? Variannya jadi tidak minimum. Ya, varian koefisiennya. Nah, ini sudah tahap menggunakan rho tadi. Ya, rho dugaan. Mana yang rho dugaan tadi? Nah, ini ya. K1 lah ini, pakai ini. Ya. K1-nya ini. Ya kan? Ya, terus K2-nya 1 min. Oh, ini yang pakai tadi ini. 1 min setengah D ya. Nah, sebelum ini mana nih? Nah, yang ini ya. YT star terhadap XT. Yang hasil ANAVA-nya lain ini nih. 0,850694. Nah, ini yang pertama kan. 850694. Ya. Dengan menggunakan K1-nya ini, saya regres ulang ini ya. Ini regres ulang. YT star terhadap XT star. Hasilnya adalah ini. Nah, data di sini kalau mau lihat lebih teliti di tabel koefisien. Nah, ini pakai yang ini aja. Nah, saya tulis dulu. Jadi ketemu apa itu? Beta
0 topi ya, beta 0 topinya star ya, beta 0 topi star ya namanya ya. Berapa itu? 6.4031. Ya, gitu ya. Ini beta 0 topi star 6.4031. Sedangkan yang koefisiennya existensial berarti ini beta topi 1 star. Gitu. Beta topi 1 star. Ketemu 0 titik berapa? 567. Nah, oke, 567. Nah, selesai sudah. Baru kita masuk ke ini ya. Nah, ke sini. Jadi kita bisa mendapatkan hasil apa? Beta 1 topi. Nah ini ya, Ctrl C, saya taruh di sini. Nah, sama dengan ini tapi sudah dalam bentuk penduga, ya kan? Nah, beta 1 topi ya. Mas, kok berubah gini? Gak mau. Nah, kita nulis saja lah. Beta topi 1, oh beta 0 dulu ya ini ya. Beta 0 topi star. Nah, ini rumusnya apa? Kalau dari sini kan beta 1 topi star dibagi 1 min rho topi. Ya kan? Jadi ya pakai ini beta topi. Nah, apa beta topi? Ini pakai nama beta 1. Oke, namanya beta 1. Berarti ini jadi apa? Beta 1 topi ya. Nah, menyesuaikan aja dengan teorinya ya. Jadi apa ini? Beta 1 topi star. Beta 1 topi star. Ya, gitu kan? Dibagi ya. Nah, 1 min rho dugaan. Rho dugaannya tadi ini 0 titik berapa? 85 0694. Nah, begini. Nah, ini kalau dihitung sama dengan, nah, beta satunya ini tadi sudah kita hitung. Ya, copy aja. Ya, ini ya, Ctrl V. Nah, beta 1 topi starnya tadi sudah kita dapatkan dari Minitab ya. Ketemu 6.4031. Ya. Maaf. Ya, 6.4031. Nah, sudah dari sini Anda bisa hitung hasilnya. Ya, pakai kalkulator boleh, silakan ya. Berapa ini hasilnya? Bisa nyoba apa namanya? Hasil hitungannya. Ya. 6.4031 dibagi, ini pakai kurung buka aja ya. 1 dikurangi itu ya pakai gini. Ini pakai kalkulator jadi agak apa namanya itu. 1 dikurangi 0.850694 kurang tutup. Nah, hasilnya 42.886. Nah, seperti ini. Ini cara memperolehnya ya. Nah, bagaimana dengan beta 2 topi? Nah, ini saya copy aja. Ya. Nah, kalau beta 2 topi itu sama dengan beta 2 topi star. Nah, sama dengan beta 2 topi star, saya ngambil lagi. Ya, gitu ya. Ctrl T, beta 2 topi star yang nilainya sudah kita estimasi tadi. Kalau tidak salah ini nilainya berapa?
nilainya kalau nggak salah 0,567. Ya, 0,567. Nah ini jawabnya. Sehingga kembalikan ke model Y sama dengan beta 1 plus beta 2 XT plus UT tadi. Itulah hasilnya. Ya. Sehingga diperoleh hasil dugaannya. Ya. Nah, itu. Jadi Y dugaan sama dengan apa? Beta 1 topi yaitu 42 tadi. 42,886 ya. Terus ditambah 0, berapa? 567 ya, dikali apa? X-nya dalam hal ini adalah XT. Kalau mau dikasih indeks lebih bagus, kelihatan bahwa ini time series. Katanya ya. Ini XT, berarti ini juga pakai apa namanya? YT. Oke, saya kira seperti itu caranya ya. Kita menggunakan yang lebih pas itu pakai dugaannya pakai yang definisi. Kadang-kadang nggak tentu, tergantung data. Mungkin kalau datanya saya ganti bisa jadi ini yang lebih baik. Atau mungkin ini yang lebih baik, kita belum tahu. Ya. Tapi nilainya kalau dilihat ini hampir sama. Semuanya MSI-nya di 0,8. Ya kan? R kuadratnya cuma ini lebih tinggi. Saya pakai acuan R kuadrat dan MSI. Ya. Ya, saya kira itu untuk penjelasan ini. Autokorelasi selesai. Ya, kita sudah masuk itu. Lah, jangan lupa tugasnya nanti Anda bisa lihat di aula yang terkait dengan autokorelasi, Nah, boleh ngambil data yang Anda peroleh awal. Anda cek autokorelasinya bagaimana, terserah. Anda mau analisis pakai yang ini saja boleh. Ada yang pakai ini boleh, pakai yang ini juga boleh. Ambil salah satu aja. Ya, gitu. Terus yang penting mendeteksi awal ya. Mulai dari Y terhadap X-nya. Misalkan X-nya yang Anda temukan tuh ada 3 ya, masukkan aja. Galatnya disimpan. Galatnya dicek pakai uji Durbin Watson boleh, uji BG juga boleh, silakan. Ya. Oh, nah seperti itu prosesnya. Ini kan sekaligus mereview bahwa kalau Anda mengerjakan tugas itu sama aja belajar otomatis ya. Sama saja belajar. Jadi kalau mengerjakan tugas jangan acak-acakan, nanti kesulitan nanti kalau mau ujian, mau apa, sulit nanti. Dan ini kan untuk kepentingan Anda juga, nanti kalau diminta mengolahkan data dari mahasiswa ekonomi atau dari yang perguruan tinggi lain, bisa menjelaskan dengan rinci seperti itu. Ya. Nah, itulah cara memperolehnya ya. Yang beta 2 topi itu diperoleh dari ini. Beta 2 topi itu sama dengan beta 2 topi star. Nah, ini kan sudah kita peroleh dari estimasi tadi. Nah, ya kan? Ini namanya beta 2 topi star, yang ini beta 1 topi star. Ya. Dari situ. Ya, saya kira cukup, saya akhiri sampai di sini. Anda nanti persiapan mengerjakan tugasnya biar tambah lancar ya, untuk persiapan UTS juga ya. Minggu depan sudah mulai UTS ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.